Subhanalladzi khalaqa al-azwaja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabban nas judlana min syarrin nas bil wali qutbil anfas al habib Umar al Attas ya Rabbi
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la naqidha lima qadara wa qadar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uusi bil inzari wal bushra wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min milki alfi raqabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dudukmu di majlis ilmu sesaat sebentar lebih berharga daripada memerdekakan 1000 budak dan sholat 1000 rakaat. Mudah-mudahan duduknya kita di sini senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah dan Allah lipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Taklim malam Jumat Masjid Jami'al Inayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita tentang tafsirul Quran dan tafsir daripada surat An-Nazi'at. Pada malam kali ini kita masuk ke ayat 15 daripada surat An-Nazi'at, atau ada ulama yang menyebutnya dengan surat At-Tammah. Jadi ada yang menyebutnya An-Nazi'at, ada yang menyebutnya At-Tammah. Ayat 15 ayat 15, hal ataka hadithu Musa. Hal ataka. Kita mulai dari hal ataka. Juz 30. Mari kita baca bersama-sama surat An-Nazi'at ayat 15 sampai ayat 25 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa. Lam yang sukun jangan sampai kedengaran Kadang-kadang kalau mulai dari awal ada lam sukun biasanya ada pantulannya, padahal lam itu bukan huruf qalqalah. Kayak misalkan kalau di Al-Fatihah itu ada beberapa orang yang banyak al tanpa disadari itu baca al. Nah, itu jangan sampai kita baca hal, takut nanti ke terlalu mengalir, ya, terlalu dialirkan jadi memantul. Hal jangan sampai hal, dan itu biasanya nggak disadari. Jadi lebih ditegaskan lagi untuk masalah lam sukun. Lam sukun itu ada hukumnya, ada ijhar, jelas. Di antaranya ini contohnya. Kita ulang lagi. Hal ataka hadithu Musa. Idh nadahu rabbuhu
Jangan sampai iz, jangan sampai iz. Jangan juga is, karena zal itu bukan huruf yang mengeluarkan angin. Jadi iz, dia lebih dekat kepada dal. Iz, jangan is. Jangan pakai z, jangan. Kalau z itu zai hukumnya. Jadi ada zai, ada ja, ada za, ada zo. Nah ini hampir-hampir sama. Jangan is, jangan is. Kalau is nanti jadinya hamas. Idh sama idham juga ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kemudian faqul hal laka ila an tazakka. Faqul laka ila an tazakka. Sama. Jadi banyak ayat 15 sampai ayat 18 ini diawali dengan yang ada orang sebagian membaca dengan pantulan-pantulan. Hal iz yang iz. Kemudian kita lanjut ayat 19. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Summa adbara yas'a. Mim yang tasydid pernah saya sampaikan wajib ditahan. Summa, jangan cepat-cepat, jangan summa tapi ditahan. Lanjut. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Allahu nakalal akhirati wal ula. Shadaqallahul azim. Itu sebagian daripada tahsinnya yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran, apalagi di dalam sholat, gitu ya. Apalagi suratnya surat Al-Fatihah yang merupakan rukun. Sebagian ada yang bacanya sama seperti Al-Fatihah, seperti lam-lam yang sukun tadi. Langsung kita masuk ke dalam penjelasan daripada tafsiran surat An-Nazi'at ayat 15. Qala Allah Ta'ala hal ataka hadithu Musa. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemarin menceritakan tentang nama-nama para malaikat yang bertugas mencabut nyawa orang muslim, yang bertugas mencabut nyawa orang kafir, yang bertugas mudabbir, mengurus urusan manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hal ataka hadithu Musa. Apakah telah sampai kepadamu ceritanya Nabi Musa? Apakah udah nyampe ceritanya tentang Nabi Musa? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa itu dalam Al-Quran paling banyak, Pak. Dari surat kedua aja udah kisahnya tentang Nabi Musa. Al-Baqarah, dinamakan Al-Baqarah karena ada kejadian orang kaya meninggal, kemudian bingung siapa pencari pembunuhnya, sampai-sampai Bani Israel bertanya kepada Musa, dan Allah menjawab dengan, kalau pengen tahu siapa yang meninggal, cari sebuah atau cari seekor sapi betina. Nah itu. Dan disitulah banyaknya Bani Israel bertanya. Makanya ciri-ciri Bani Israel itu banyak nanya. Udah dijelasin suruh potong sapi betina, dia nanya lagi yang kayak bagaimana, warnanya apa, ciri-cirinya,
Sampai akhirnya disuruh nyari sapi betina warna kuning emas. Ada sapi warna kuning emas? Susah. Ya, kalau sapi tadi kuningan nggak bisa dipotong. Besok katanya jual sapi nggak boleh yang dari kuningan, karena keras kalau bisa dimakan. Jadi zaman Nabi Musa suruh nyari sapi berwarna kuning emas. Makanya salah satu tandanya kiamat menurut Bani Israel, salah satu tandanya kiamat adalah lahirnya sapi emas atau sapi kuning. Jadi kalau ada sapi kuning itu di apa ya? Kalau orang Bani Israel itu sangat dimanjakan sapi tersebut. Itu ciri-ciri kalau udah lahir sapi kuning, kata Bani Israel berarti kiamat udah dekat. Karena itu kembali lagi seperti kisahnya Nabi Musa. Mereka mengambil dari dalil itu. Jadi Nabi Musa ini paling banyak di surat Al-Baqarah, di surat ada lagi nanti di surat Toha, surat Al-Qasas, termasuk di An-Nazi'at ada. Padahal sudah diceritakan di surat-surat yang lain, tapi Allah ceritakan lagi di surat An-Nazi'at. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa apa yang sudah disampaikan sama guru, apa yang sudah kita pelajari waktu kecil itu tidak cukup dengan sekali belajar aja, tapi harus ada yang namanya pengulangan. Jadi ada diulang lagi. Kadang-kadang kita, aku udah tahu ilmunya, kadang-kadang begitu kita mah ya. Tapi ini contoh dari Al-Quran aja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad salah satu hikmah Allah ulang-ulang kisah yang udah Allah ceritakan itu hikmahnya adalah bahwa mengulang-ulang pelajaran itu termasuk salah satu kewajiban juga. Jadi bahkan ada yang mengatakan fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu. Kemudian lanjutannya fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan wa adzabun min qabli ubadil wasan. Orang kalau udah punya ilmu dia lupa maka akan dipertanggungjawabkan. Orang kalau punya ilmu enggak diamalin juga akan dipertanggungjawabkan. Bahkan kata Imam Ibnu Ruslan masuk nerakanya duluan sebelum orang-orang kafir. Orang punya ilmu, jadi yang punya ilmu itu tanggung jawabnya berat. Apa? Suruh ngamalin, suruh diulang-ulang, suruh diamalin. Kita kadang-kadang kalau udah tahu, udah pernah. Gitu. Ini salah satu hikmahnya. Kemudian apa yang Allah ceritakan di dalam surat An-Nazi'at, kisahnya Nabi Musa, yaitu idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa di sebuah lereng atau lembah yang muqaddas, yang Allah sucikan. Lembah tersebut bernama Bukit Tua atau Lereng Tua. Lereng Tua. Tua itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab tua jadi akrab nanti. Ada ulama ismul wadi bitanwini wa tarkihi. Ada ulama yang menyebutnya dengan tuan pakai tanwin, ada yang enggak. Ya, jadi di Al-Quran yang kita pegang itu tulisannya pakai tanwin. Boleh dibaca tuan, boleh dibaca tua. Begitu. Boleh dibaca tuan, boleh. Yang mana seharusnya menjadi mad badal ya. Kalau dalam ilmu tajwidnya setiap tanwin fathah yang adanya di ujung itu menjadi mad badal. Nggak boleh dibaca n-nya begitu maksudnya. Contohnya misalkan kita suka baca di salah satu juz 30 Al-Adiyat, Bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dhabha. Yang dibacakan ini kan namanya mad badal. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Iya, tulisannya qadha, tapi banyak qadha. Ini namanya kalau dalam ilmu tajwid mad badal. Mad iwad. Mad iwad. Yang begini-begini diwakafkan. Jadi bacanya jangan han, tapi bacanya ha, jadi panjang. Sama qadha. Jangan qadhan tapi qadha, sama kayak gini bacanya. Nah, begitupun pada ayat berapa tuh? Ayat 16 dari surat An-Nazi'at. Ya. Boleh, nah ini ulama ada yang boleh bacanya tuan
ada yang boleh baca tua, ya. Jadi ada yang bacanya tuan, ada yang baca tua boleh. Kalau ini boleh, jadi ada yang khusus, ya. Makanya ilmu itu sebenarnya saling apa? Saling berkolaborasi nih antara ilmu tajwid, ilmu tafsir itu biasanya saling mendukung. Dan ilmu yang fikih, hadis, karena memang sumber dasar ilmu dari Quran semua. Tuan itu ada ulama yang bacanya tuan, ada ulama yang bacanya tua. Nah ini boleh, dua-duanya. Kalau ini boleh tuan, n-nya dipakai, boleh tua. Itu kata Al-Imam Jalaluddin. Khusus pada atas ini doang ya. Kalau yang lain-lain itu wajib, kalau dilakukan wajib diganti menjadi panjang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa di sebuah lereng yang Allah sucikan bernama lereng tua atau lereng tuan, kemudian Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk idhab, pergi ke Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu tagha, tajawazal hadda fil kufri. Tagha itu lewatin batas, kekafirannya udah sampai taraf melewat batas, kelewatan itu, kelewat batas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu udah sangat keterlaluan, bahasa begitu, kafirnya udah banget. Kenapa emang? Fir'aun itu kan sama-sama kita tahu ngaku Tuhan. Orang udah saking kayanya, udah saking kuatnya, udah saking banyak pengikutnya, udah saking didengar omongannya sampai bisa menjadikan dia sombong. Biasanya begitu. Nah ini contohnya Fir'aun. Duitnya banyak, tentaranya banyak, omongannya didengar, kemudian lagi kekuatannya tak terkalahkan. Begitu. Maka sampai ngaku Tuhan, udah gak ada yang bisa ngalahin lagi. Innahu tagha. Fakul, nah, jangan sampai kedengaran fakul, jangan, tapi fakul tegaskan. Fakul halaka. Nah, fakul halaka. Kalau halaka lam bertemu lam boleh ditasydidkan pada lafaz halaka tuh. Lam mati bertemu lam. Jadi kalau di Al-Quran setiap huruf yang sama ketemu itu namanya idgham biguna. Idgham mutamatsilain, idgham ini. Di ayat 17 ini. Nah ini kan lam mati ketemu lam juga. Jadi bacanya halaka. Jadi ini masuk kemari dan ini menjadi tasydid. Jadi bacanya begini. Ini bacanya halaka, yang tulisannya begini, bacanya menjadi seperti ini. Semua huruf di Al-Quran, mau ketemunya mim ke, mau ketemunya ba, kalau hurufnya sama setelahnya maka namanya idgham mutamatsilain. Dua huruf yang sama, makhraj dan sifatnya bertemu, yang satu sukun, yang satu idgham, maka dia menjadi tasydid, menjadi diidghamkan. Misalkan tadi biasanya kita suka ketemu mim mati ketemu mim, biasanya lahum masalah. Nah ini tulisannya begini, tapi bacanya jangan lahum masalah, dilamain, ditasdidin, jadi bacanya lahum masalah gitu. Nah ini bacanya doang, bacanya begini jadinya gitu. Kalau setiap dua huruf yang sama, yang depan sukun, syaratnya yang sukun yang depan, nggak boleh yang belakang. Nah itu hukum tajwidnya. Fakul halaka. Jadi halaka itu dinamai ya, karena tasydid atau idgham mutamatsilain. Yang artinya Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada Fir'aun, fakul, katakanlah
wahai Musa, halaka, Fir'aun kalau bahasa kita, halaka, bukankah atau apakah kamu pengen menjadi orang yang bersih? Jadi dapat nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, raja zalim, dapat nasihat dari mantan anak asuhnya. Fir'aun itu tadinya diasuh sama Fir'aun. Musa itu diasuh sama Fir'aun. Iya, kemudian gedenya disuruh dakwah kepada bapak angkatnya sendiri itu Nabi Musa. Makanya salah satu doa Nabi Musa minta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan waj'alni waziran min akhli, jadikanlah saudaraku itu wazir, membantu, yaitu Nabi Harun. Jadi Nabi Harun dan Nabi Musa itu saudara. Nabi Musa bertanya kepada Fir'aun, mau nggak ente jadi orang yang bersih? Begitu bahasa kita. Wa fi qira'atin bi tasydidz zai bi dhammi ta'isaniyati. Tazakka, ulama ada yang bacanya tazakka, ada yang bacanya zainya tasdid. Jadi ada dua juga, sama kayak lafaz dua. Mana ya? Bagus. Pojok masih ada space. Jadi tazakka ada dua bacanya, boleh. Yang baca ini yang kita baca tadi boleh, tapi ribet ini bacanya. Ya, tazakka gitu. Ada yang baca tazakka, ada yang baca tasdidnya dua, tazakka gitu. Ya, boleh dua-duanya ini. Artinya sama, mau dibaca tazakka, mau dibaca tazakka, artinya sama. Artinya tatahharu minasyirki bi an tashhada an la ilaha illallah, yaitu membersihkan diri dari kemusyrikan. Membersihkan diri dari kemusyrikan dengan cara bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersihin diri dari syirik. Syirik itu banyak Pak ya. Ada syirik bil qaul, ada syirik bil af'al, ada syirik bil qalb. Ada syirik di hati doang. Yakin misalkan sekarang lagi musim Euro nih, ada ramalan-ramalan kita yakin, wah kamu yakin lagi. Karena berdasarkan itu tuh bisa syirik qalb. Ada syirik bil af'al. Di antara syirik karena af'al, misalkan Allah banyak banget sama gua, dari kecil gue susah begitu. Itu syirik, itu jatuhnya syirik dengan af'al. Ada syirik bil af'al. Syirik bil af'al yaitu menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fir'aun udah masuk ke dalam kategori tiga-tiganya. Bil qadar, dia meyakini dirinya Tuhan, udah gak ada lagi yang hebat selain gua. Kemudian bil af'al, udah ngaku ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang paling tinggi. La ilaha ghairi, tidak ada Tuhan selain saya. Udah ngomong begitu, udah di depan tentaranya, di depan rakyatnya. Secara kolom udah, apa udah, arkan juga udah ngaku dirinya Tuhan. Dia mau udah nyembah berhala lagi, tapi rakyatnya disuruh nyembah dia. Begitu. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat syirik. Syirik semuanya itu dosa, baik yang bil qalb, bil af'al ataupun bil qaul, itu semuanya dosa. Caranya bagaimana? Makanya kita di setiap sholat ada dua kalimat syahadat. Jadi untuk cara menghapus dosa syirik itu syahadat. Syahadat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya kalau bisa syahadatnya jangan hanya sekadar ucapan, tapi juga masuk ke dalam perbuatan dan hati. Itu. Wa ahdiyaka, dan Nabi Musa bicara lagi kepada Fir'aun, wa ahdiyaka ila rabbika. Kalau kamu mau membersihkan diri, wa ahdiyaka, aku akan membimbing kamu, adulluka ala ma'rifati bi burhan. Saya bakal
ngajarin kamu mengenal Tuhan yang sebenarnya, biburhan, dengan bukti-bukti. Ya, dengan bukti. Nabi Musa itu diberikan bukti, di antaranya mukjizat yang sama-sama kita tahu, ya, tangannya bisa nyala Nabi Musa, apalagi tongkatnya bisa, tapi semua itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa hebat karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun kita kecil, kalau bersandarnya sama Allah, insya Allah akan menjadi hebat. Coba tongkat Nabi Musa kita yang pegang, tongkat Nabi Musa kita yang pegang, kira-kira mau ke laut jadi jalan atau apa? Belum tentu, meskipun itu tongkat Nabi Musa. Ada yang bilang tongkat Nabi Musa itu kayu kopa, makanya kayu kopa itu laku. Dijadiin tasbih, dijadiin apa lagi? Dijadiin kalung, gelang banyak lah, cincin. Kayu kopa itu laku karena menurut riwayat tongkatnya Nabi Musa itu berasal dari kayu kopa. Jadi bukan kayunya yang mulia, kayu menjadi mulia karena bersender dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak korma jadi mulia karena yang nempel sama Nabi, jadi mulia. Gitu. Bahasanya begini, saya Pak pakai peci 2 juta, Bapak percaya nggak? Peci saya 2 juta ke sana? Enggak, biasa aja tuh peci yang pakai awal. Biar kata 2 juta, 5 juta yang pakai awal. Tapi peci 20.000 yang pakai Ustadz Solomon jadi dicari-cari orang. Begitu bahasa kita, Bang. Ya, itu peci murah. Yang pakai artis, orang terkenal. Jadi itu pergambaran logikanya aja. Maksudnya kita pada apa-apanya nih, nggak ada, ya, kita rendah lah manusia aja. Tapi bersandar kepada Allah akan bisa menjadi hebat. Ya, jadi yang menjadikan Nabi Musa hebat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ada juga nabi-nabi yang gagal. Maksudnya nabi-nabi yang sampai terbunuh. Siapa di antara Nabi Zakaria? Ya, Nabi Zakaria terbunuh. Nabi Yahya dipenggal. Nabi Zakaria digergaji mati. Padahal nabi kan bahasa kita begitu ya. Padahal kan nabi. Kok masih bisa mati gitu ya? Nabi juga manusia. Jadi sudah bersandar kepada Allah, adapun keputusannya yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lagi bangun masjid, udah bersandar aja, jangan yang dari DKM, ketua bangunan, apalagi ngecek, udah bersandar kepada Allah. Ini masjidnya Allah, pasti jadi begitu, yakin aja. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Terakhir, fa'arahul ayatal kubra. Kalau kamu, kata Nabi Musa kepada Fir'aun, kalau kamu pengen membersihkan diri dan kamu akan saya bimbing, maka fa'arahul ayatal kubra, kamu akan saya berikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang kubro, yang maha besar. Minal ayatit tis'i wa hiya al-yadu wal 'asha. Ada 9 mukjizat. 9 mukjizat Nabi Musa yang Allah berikan. Nah, itu ada filmnya itu. Dulu saya masih muda nonton filmnya. Tapi yang bikin orang luar negeri, bukan orang Indonesia. Karena Nabi Musa diakui juga orang Eropa, orang Nasrani, bahwa Nabi Musa itu Rasulullah, utusan Allah. Sampai ada filmnya, saya lupa juga. 9 kekuasaan, 9 kehebatan Nabi Musa. Ada itu benar. Tapi judul bahasa Inggris. Ada 9, di antaranya tangan yang bisa bernyala, kemudian lagi tongkat yang bisa menjadi ular dan bisa membelah lautan, dan masih banyak lagi. Itu yang sama-sama kita tahu. Fakadzdzaba wa 'asha. Tapi jawaban Fir'aun kadzdzaba, enggak mau, ya, mendustakan dia. Wa 'asha, dan bermaksiat atau melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia yang sebagaimana kita tahu ditenggelamkan di Laut Merah, yang biasa kita sebut dengan Laut Merah. Itu sebagian penggalan dari kisah Nabi Musa yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Udah diceritain di surat Toha, di surat Al-Qasas, diceritain lagi di surat An-Nazi'at. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita mengingat-ingat kembali, mengulang-ulang ilmu yang udah pernah
dikaji, yang udah pernah kita tahu agar menambah kuat gitu. Nah ini menjadi hikmah kalau ada orang atau dalam hal ini Fir'aun, itu Fir'aun kan mempunyai kekuatan sehingga menjadi sombong. Maka kalau kita mampu buat menasehatkan, kita nasehati. Itu menjadi contoh buat kita. Ada pemerintah, pemimpin yang salah jalan, tugas kita untuk menasehati semuanya, bukan hanya perorangan, tapi tugas semua bersama-sama dengan caranya masing-masing begitu. Nah ini mudah-mudahan kita dapat ilmu bermanfaat dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kalau nggak ada tajwidnya, kali tajwidnya ada juga. Kalau nggak ada, mari kita sama-sama tutup dengan kalimat tauhid. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haq, alaiha nahya wa alaiha namutu biha nub'atsu insyaallah al aminin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa bi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta alladhi an'amta fa'alamta wa anta alladhi fatahta fa'alhamta wa lakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qawlukal haq wa wahdika sidku sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allama al-insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilman wa qulta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma 'allimna kama 'allamtahum wa tahfazu ma mananta kama hafizta 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi